Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Khalid bin Walid rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat semuanya gitu. Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk sama-sama belajar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu semoga rahmat Allah SWT, kita lanjutkan insyaallah pembahasan tentang 10 kaidah untuk membersihkan jiwa kita. Kemarin masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber untuk kebersihan jiwa. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Sebagai apa? Suri tauladan. Artinya sebagai contoh yang baik. Jadi termasuk nikmat yang besar Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang ini sebagai contoh langsung kehidupan sehari-hari. Contoh langsung untuk para sahabat yang berarti untuk kita semuanya. Jadi Nabi SAW sudah memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika sebelum tidur, setelah tidur, kemudian ketika makan, sebelum makan, masuk masjid, keluar masjid, dan semuanya. Bahkan dalam kehidupan berumah tangga, Rasul SAW sudah mencontohkan. Nah, salah satu penyebab untuk membersihkan jiwa kita adalah kita berusaha mengikuti contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti kita akan menjadi bersih jiwanya dan kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
telah ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan kehidupan akhirat. Jadi dia orang-orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mendapatkan pahala di akhirat, maka dia akan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh untuk kita semuanya. Wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang-orang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan kehidupan akhirat nanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingat kepada Allah, maka kita akan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Suri tauladan, contoh yang baik bagi kita. Makanya berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Bapak Ibu menjadi pokok, menjadi dasar, fondasi, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh yang untuk diikuti oleh kita semuanya. Dalam hal apa? Fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata yang baik dan mengajak kepada yang baik, mengucapkan juga yang baik. Berarti ini contoh untuk siapa? Untuk kita apa bukan? Untuk kita semuanya. Untuk kita, agar kita berkata yang baik. Contoh Nabi mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan dalam ucapan-ucapannya yang baik. Bahkan contoh ucapan yang baik dan menunjukkan yang sayangnya Nabi SAW kepada anak kecil, memanggil ya Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair. Ini kalau panggilan pakai abu ya, bukan abu ya, maksudnya di depannya ada abu, itu menunjukkan penghormatan. Kemudian ditasghir, menunjukkan kasih sayang, ya Abu Umair, wahai Abu Umair, padahal masih kecil, anak kecil dipanggil oleh Nabi SAW, ya Abu Umair, nak, lagi apa nak? Ya, atau kenapa nak, mobil-mobilannya rusak gitu, bisa gitu, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah. Nabi mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang terjadi pada burung kecil itu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kata-kata yang baik kepada umatnya, sikap yang baik juga, sekaligus kata-kata dan sikap. Ini dalam ucapannya, wa af'alihi, dan juga dalam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa contoh buat kita semuanya. Suatu kisah, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat
ya melihat ada orangan masuk ke masjid yang tiba-tiba kencing di masjid. Kencing di masjid. Saat itu para sahabat sikapnya bagaimana kepada orang yang kencing di masjid? Yang orang Badui, ya namanya orang Badui, orang pedalaman, masuk di masjid, jeng-jeng, kemudian kencing di masjid. Kalau di MJK ini ada orang masuk terus kencing ke gimana? Ya, tiba-tiba orang masuk kencing di sini. Secara spontan orang itu kayak, gimana sih? Ini masjid. Ya, langsung naik. Nah, para sahabat pun saat itu mereka ya melihat perbuatan orang Badui ini seakan-akan dia nggak setuju dan menunjukkan perasaan nggak sukanya. Tapi subhanallah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, coba biarkan dia kencing sampai tutup, jangan dimarahi, jangan dihentikan. Ini sikap Nabi, biarkan dia kencing sampai selesai. Manfaatnya apa sampai selesai kencingnya? Faidahnya apa? Biar enggak mempret ya, bahasa kita biar menjaga hikmahnya. Nabi mensikapi seperti itu, dua, biarkan dulu, biar sampai ini, kemudian disampaikan kepada orang Badui bahwa ini tempat yang suci, maka tidak boleh kencing di sini. Kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk guyur tempat tersebut. Nah, sampai sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap beliau, dia berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan. Sampai dia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Maksudnya kita ambil faedah pengaruhnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai orang Badui mendoakan seperti itu karena begitu terpengaruh dengan sikap beliau, sikap yang sangat bijaksana. Maka kita semuanya mengambil faedah dari bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hal. Di antara tadi mensikapi orang-orang tidak harus dengan cara kekerasan. Melihat kondisinya tadi sebagaimana orang Badui yang kencing tidak langsung ditegur. Itu ada hikmah yang besar. Wa ahwalihi, dan juga dalam keadaan beliau. Keadaan beliau. Jadi perbuatan beliau, kemudian keadaan beliau, ini sebagai contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensikapi. Ketika suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat si Aisyah ketika cemburu yang ada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa makanan kemudian ditumblok sama Aisyah. Kemudian ada para sahabat waktu itu. Bagaimana sikap Nabi? Kondisi Nabi ketika melihat ya, marah apa tidak? Marah apa tidak? Tidak marah, Bapak Ibu. Beliau bilang, horrat ummuka, ibumu lagi cemburu. Artinya ini subhanallah adalah sikap dan juga bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dah memberikan contoh kepada kita semuanya. Dari sini, sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat yang tadi kita baca, surat apa? Surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat pinten? Ayat selikur, ayat 21, surat Al-Ahzab. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ini ayat sebagai asal atau pokok, sebagai dasar bahwa Nabi SAW sebagai contoh suri tauladan yang baik. Kemudian
Hasan wa qala la Hasan radhiyallahu anhu qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana. Kata Hasan bahwa kaum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna nuhibbu rabbana. Kita itu cinta pada Rabb kami. Rabb kami siapa? Siapa Bapak Ibu? Allah. Dia mengklaim, menyampaikan dirinya kalau cinta kepada Rabb kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka Allah turunkan, kalau kalian mengaku cinta kepada Nabi, ya Bapak Ibu semuanya mengaku kepada Nabi, coba perhatikan, renungkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya aku siapa? Rasulullah. Kalau kita cinta, ngaku cinta Nabi, ya, terus mengikuti Rasulullah SAW, itu menunjukkan bukti. Cinta kepada Allah, kau mengikuti Rasulullah, bukti kalau kita itu cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku, ikuti tata caraku, tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah. Ketika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti cinta kepada siapa? Cinta kepada siapa? Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buktikan, mari kita sama-sama belajar terus dan melatih. Makanya kita terus belajar dan belajar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita bersama. Untuk mengoreksi diri kita bersama. Sudahkah kita cinta kepada Allah? Buktikan. Ya, buktikan cinta kita sudah cinta betul kepada Allah belum? Maka buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi, ucapan Nabi tadi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau selalu menjaga sholat jamaahnya dan juga para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga sholat jamaahnya. Kita cek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya, mohon maaf, misal ada orang yang dia jenggotan, pakai lihyahnya, jenggot, atau dia pakai sarung di atas mata kaki. Ini sunnah siapa? Sunnah siapa saya tanya? Sunnah Nabi apa bukan? Ketika orang memelihara jenggotnya, sunnah Nabi apa bukan? Sunnah Nabi. Bukan ciri-ciri orang yang keras, radikal dan sudah, bukan. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan aful liha wa qasus syawarib. Misal, biarkan jenggot kalian tumbuh dan bersihkan, pendekkan kumis-kumis kalian. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah dibilang, mohon maaf, dibilang teroris, dibilang radikal, dibilang apa? Padahal ini sunnah Nabi. Kalau kita mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semuanya, Nabi kita sama-sama, mari kita sama-sama kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh misal, ya. Kemudian tadi fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Nabi banyak sekali, banyak. Kalau sudah cinta kepada Nabi
dan mengikuti sunnah Nabi SAW, apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah suka kepada kalian. Pertanyaannya, kalau panjenengan ingin dicintai oleh Allah apa tidak? Ingin apa tidak? Ingin. Semuanya ingin dicintai Allah. Semuanya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu, kita semuanya ingin dicintai oleh Allah dan mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka ikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah maksudnya adalah ajaran Nabi SAW. Fattabi'uni. Sudah itu, yuhibbukumullah. Allah cinta. Allah cinta kepada kalian semuanya. Kalau sudah cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita semuanya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat berapa? 31. Surat apa? Ali Imran. Ali Imran. Maka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti apa yang disebutkan dalam dalil tadi, ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan kejujuran dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidqu mahabbatillah. Ya, bukti kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa? Li'annal ittiba' wal iqtida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasairi ala manhajihi atau minhajihi al-qawim huwa ainut tazkiyah. Kenapa? Karena seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan manhaj yang lurus, yang kuat untuk membersihkan jiwa kita. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, ya tentunya harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa juga mengikuti sunnah Nabi. Salat mengikuti sunnah Nabi. Kemudian kita juga beribadah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pokok daripada pembersihan jiwa. Kalau ingin pembersihan jiwa, ternyata dia malah membuat yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti malah jadi tidak bersih. Ya, karena tadi pokok daripada pembersihan jiwa adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yumkin al-wusul ilaiha bi ghairi ma ja'a bihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin terjadi pembersihan jiwa tanpa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan asal, ya, pembersihan daripada jiwa, pokok daripada pembersihan jiwa ini. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin bersih jiwa kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merasa cinta kepada Allah, mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jelas di sini bahwa ada terjadi beberapa imam yang melenceng. Yuhaddisu a'immatud dhalali fi kulli zaman turuqan munkaratan yudda'a fiha anna tusakkin nufus. Ada beberapa pimpinan orang-orang yang tersesat, di mana mereka punya cara-cara yang mungkar dalam pembersihan jiwa, juga untuk meluruskan hatinya, memulihkan hatinya,
kemudian menguatkan hubungan dia dengan Allah, kemudian cara-cara yang lainnya, kemudian wa yusawna bil inqita' anil jama'at wal khalwah fi amakin mudlimah. Di sini Syekh Abdul Razak Hafizahullah memberikan contoh bahwa di antara praktek yang keliru, cara pembersihan jiwa yang keliru, di mana ada seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu menyingkir dari orang-orang banyak, kemudian dia bersembunyi di tempat yang gelap, kemudian qatirdadu azkarin khasah, dia mengulang-ulang zikir yang khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi, wa alfadin muayyanatin yus'imu anha tusakki wa tuhaddibu wa tura'in nufus, dia sangka untuk membersihkan jiwanya. Jadi dia mencari tempat yang gelap, kemudian dia zikir, ya, kemudian zikir dengan zikir yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia sangka itu untuk membersihkan jiwa, oleh ila ghairi dzalika min ad-da'awi al-batilah, dan yang lainnya dari contoh-contoh yang tidak dibenarkan. Jadi misal, mohon maaf, dia menentukan zikir tertentu tanpa ada ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengharuskan di tempat yang gelap karena hanya untuk membersihkan jiwa, ini malah tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika zikir, ya seperti zikir pagi sore, ya tidak harus bersemedi, tidak harus menyendiri, ya. Kemudian zikir yang sesuai syariat. Kemudian sholat juga sholat, jangan sampai kayak tadi orang yang menyendiri, waktunya sholat malah nggak sholat, kemudian puasa terus beleng. Misal, ini adalah contoh membersihkan jiwa yang keliru. Tidak sholat, puasa terus, ya. Ini jelas kelirunya. Maka di sini dikatakan, yaqulul 'allama Ibnu Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa ashaddu, bahwa membersihkan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan. Membersihkan jiwa, membersihkan hati itu lebih sulit daripada membersihkan mengobati yang di badan. Wasyaddu, dan lebih berat. Faman sakka nafsahu biriyadhah wal mujahadah wal khalwa allati lam yaji biha rasul wa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Bahwa dikatakan orang yang dia mengobati dirinya sendiri, mengobati jiwanya dengan cara tadi berkholwat, dia menyendiri, kemudian dia malah tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia malah puasa juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir tidak sesuai dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, zikirnya tidak sesuai dengan sunnah, maka digambarkan sebagaimana orang yang sakit kemudian mengobatinya dengan pendapatnya sendiri. Dia bukan dokter, bukan kemudian sakit, dia mengobati dengan pendapatnya sendiri. Kira-kira yang lebih dominan tambah sakit apa sembuh? Ya, tambah parah, ya. Bisa mungkin tambah parah. Kenapa? Dengan pendapatnya. Kalau dokter mungkin, ya, kalau dokter sesuai dengan keilmuan dokternya, dengan kedokterannya. Oh, sakit panas, ya, dikasih obat ini, ya. Kalau ini biar sembuh kayaknya, misal orang biar sembuh, ini kasih bodrek aja sama Sprite, ya.
Ini kayaknya enak ya. Karena apa? Bodreknya seger-seger, splitnya semlet ya. Kayaknya langsung buyar ya. Coba misal dicoba bodrek sama sprit diminum, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kelenger ya. Kelenger bisa malah guling-guling ya. Nah apa guling-guling mas? Aku berobat ya. Anu kira-kira aku dewek ya, kira-kira misal ini contoh dia berobat tapi tidak dengan resep dokter. Tazkiyatun nufus juga seperti itu, tanpa dengan resep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi bukan bersih hatinya, malah jadi rusak. Maka kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini far rusulu atibbaul qulub ala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim, bahwasanya para rasul adalah dokter-dokter hati. Ya, para rasul adalah dokter-dokter apa? Hati. Maka tidak ada jalan untuk membersihkan hati tersebut dan memperbaikinya kecuali dengan jalan mereka, jalan para rasul. Makanya kita ya sebagai para ustadz, para dai, para kiai harusnya mengajak mereka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti ajaran Nabi SAW, karena itu untuk membersihkan jiwa mereka. Ya, kita semuanya belajar agama itu untuk memperbaiki jiwa kita. Nah, para rasul adalah dokter-dokter hati. Wa ala aidihim wa yumahhidu al-inqiyad wa taslim lahum wallahul musta'an. Maka kita berusaha untuk mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hati-hati dari jalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar bersih jiwa kita semuanya. Gitu. Maka sebagai pembersihan jiwa adalah kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidon fajami'ul a'mal allati laisa 'alaiha amrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa 'alaiha amrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mardudatan atau mardudatun afdal ala sahibiha. Segala amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi untuk membersihkan jiwanya, kemudian beramal-amal dikir-dikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka maradudatun akan ditolak oleh pelakunya akan ditolak, amalnya akan tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak, mardud. Di sini wajibnya menjadikan Nabi sebagai contoh suri teladan dalam beribadah. Ya, dalam beribadah. Jadi jangan sing penting apik. Ya, yang penting bagus. Kayaknya baiknya ibadahnya kayak gini aja ya. Cara sholatnya kayak gini aja ya. Misal, sementara Nabi tidak mengajarkan, maka terkena ancaman akan tertolak. Ibadah yang tidak mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk tazkiyah, membersihkan jiwa kita dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada orang yang ingin puasa terus untuk pembersihan jiwa, Nabi mengingatkan, ya, bahwa Nabi itu puasa dan berbuka. Ada orang tidak ingin menikah karena ingin membersihkan jiwa mereka. Ternyata Nabi juga menikah. Ada orang yang sholat malam terus. Ternyata Nabi juga tidur. Nabi tidur apa tidak? Nabi tidur. Ya, sholat malam tapi tidur juga. Berarti sunnahnya
juga ada tidurnya. Tidur nanti sholat, ya, gitu. Kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan berlebihan dan juga jangan menyepelekan. Berlebihan tadi sholat terus sampai nggak tidur, nanti masuk hulu. Yang nggak berlebihan apa? Turun terus orang. Padahal alarmnya banter banget. Alarm dipasang, ya, alarm HP dipasang. Ya misal, itu banter banget. Wis jam telu apa jam tengah papat. Ya orang kerungu apa nggak tangi, nggak bangun. Ini berarti berlebihan apa menyepelekan? Berlebihan apa menyepelekan? Hah? Menyepelekan ya. Ya, jangan berlebihan, jangan menyepelekan. Ya, Bismillah. Ya, semampu kita berusaha. Kita semakin ngaji semakin terus hendaknya menjaga. Apalagi kalau sahibul Quran, menghafal Quran ya. Autiru ya Al-Quran. Witilah wahai orang-orang yang hafal Quran, menjaga Al-Quran. Itu jaga terus salat malam. Kita mohon semoga Allah mudahkan kita untuk menjaga salat malam. Jadi ibu-ibu nanti ya, nanti ibu-ibu pas bangun duluan, bapaknya dibangunkan ibu. Bapaknya digugah, nak anak jalan tanya disit nggih. Kira-kira kesun apa mboten Bu bapaknya? Mboten nggih. Mboten nggih, Bang? Mboten ya. Mboten kesuh jamaah Masjid Khalid insyaallah. Dibangun alhamdulillah. Ibunya tangi disit gugah. Oh dirahmati sama Allah, dirahmati oleh Allah, rahimallah, dirahmati Allah. Itu sunnah Nabi. Siki gantian, ramane tangi disit, ya ramane tangi disit gugah biungnya, ya biungnya, alhamdulillah langsung tangi senajan orang langsung aja, mandanana waktunya orang pasal. Tapi nak moten purun, nak digugah orang gelem bae. Kepripun Pak nak mboten purun digugah ora gelem tangi-tangi. Apa? Bu, digugah ora gelem tangi-tangi. Hah? Oh, kemuli. Walah kon kemuli. Kan nyepriti apa? Anggo banyu. Ora guyur, diciprati. Ya, diusapi banyu ya. Bisa seperti itu. Bagian penyebab rahmat. Itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha Bismillah mohon kepada Allah biar diberi kekuatan untuk menjaga salat malam, menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus mohon kepada Allah. Ya, karena nikmat yang besar ketika Allah mudahkan untuk bangun malam. Kemudian berkata Imam Sufyan bin Uyainah, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huwal mizanul akbar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan timbangan yang besar sebagai patokan kita dalam perbuatan. Fa'alaihi tu'radul asya. Padanya diperbandingkan ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, akhlaknya, kemudian perilakunya, petunjuknya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama wafaqaha fahuwal haq. Ketika mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah hak. Wa ma khalafa fahuwal batil. Ketika menyelisihi Nabi itu batil. Maka Nabi sebagai ukuran, tolak ukur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ta'assub hanya boleh kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'assub hanya boleh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada manusia. Pada manusia biasa nggak bisa. Ya, ta'assub pada ustadz, kiai dan yang lainnya. Pokoknya kayak gini. Nah, kata pasti benar, mesti pun nggak bisa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai salah satu yang
diperbolehkan untuk ta'assub. Walihada wajib ala man arada tazkiyatan nafsihi ayyujahida nafsahu ala ittiba' wal iqtida. Maka wajib bagi orang yang ingin membersihkan jiwanya, dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'asi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hadru minal muhdatsat wal muhtaru'at wat tara'iq al mubtadi'at allati yud'a arbabuha anna tusakkin nufus. Dan hendaknya dia berhati-hati dari cara-cara yang diadakan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tazkiyatun nufus. Maka wajib bagi kita semuanya untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa kita semuanya. Itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai contoh atau suri tauladan yang baik. Ini pembahasan yang semoga yang sedikit bermanfaat. Jadi mengingatkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan dalam surat apa? Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi untuk siapa? Orang yang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah, dan juga dia berharap kehidupan akhirat dan zikir kepada Allah yang banyak. Ini kita mudah-mudahan masuk pada golongan mereka semuanya. Kemudian juga tadi dalam ayat yang surat Ali Imran ayat keberapa? 31. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, maka syaratnya harus apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Saya cinta Allah. Ya udah, kalau cinta maka ikuti sunnah Nabi SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk mengikuti Nabi SAW. Caranya dengan terus belajar tentang sejarah Nabi, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Hanya kita dengan kabar berjis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.